Kita lanjutkan dengan topik penciptaan. Ya, saya yakin sih Bapak Ibu tidak asing lagi tentang pembahasan penciptaan ya. Tapi sekalipun demikian, bagian ini tetap kita pelajari sebagai bagian dari eh, topik silabus kita ya, pembahasan kita. Jadi penciptaan adalah eh, karya Tuhan ya. Orang Kristen percaya akan doktrin penciptaan atau disebut dengan teori kreasi berdasarkan pada kesaksian Alkitab Kejadian 1. Jadi selain daripada teori kreasi atau teori penciptaan kan juga ada muncul di dalam sains namanya teori evolusi. Tentu kita menolak itu, kita tidak menerima teori evolusi di dalam penciptaan, tapi kita menerima bahwa Tuhan Allah menciptakan langit bumi serta segala isinya. Pengetahuan tentang penciptaan tidak mungkin diperoleh dari pemikiran manusia karena manusia sendiri adalah hasil ciptaan. Nanti setelah kita diciptakan barulah kita memiliki daya cipta ya untuk menciptakan ulang dari apa yang sudah ada. Jadi kita beda ya, beda kualitas. Kita ciptaan, Tuhan pencipta. Karena itu kalau bukan Allah sendiri yang menyatakannya sebagai pencipta, maka tidak mungkin manusia dapat mengetahuinya. Jadi poin penciptaan ini juga adalah sarana yang Tuhan pakai agar kita dapat mengenal Allah. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya, Tuhan juga memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifatnya, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui juga ketetapan-ketetapannya ataupun karya-karyanya, termasuk karya penciptaan. Jadi dengan memahami penciptaan, sebenarnya kita dibawa kepada pengenalan akan Allah. Jadi apa itu definisinya? Definisi penciptaan adalah tindakan bebas Allah di mana Allah menghasilkan dunia dan semua yang ada di dalamnya, baik materi maupun spiritual, sebagian tanpa bahan, sebagian dengan bahan. Ia menciptakan untuk tujuan yang baik, yaitu sebagai pernyataan akan kemuliaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kebaikannya. Jadi tadi sebenarnya sudah singgung juga ini, bahwa ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan yang begitu agung, begitu indah, kita dibawa kepada satu bisa dikatakan ekspresi ya, satu ekspresi sukacita di mana kita bisa menyaksikan karya Tuhan yang begitu ajaib, lalu kita bersyukur, kita memuliakan Dia, mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang bijaksana, Allah yang begitu baik, menciptakan segala sesuatu begitu indah dan teratur. Memang pada mulanya kan memang diciptakan semuanya indah ya, semuanya teratur, semuanya baik. Karena ketika Tuhan mencipta dikatakan hari pertama, kedua baik. Tuhan melihat baik, bahkan terakhir dikatakan sungguh amat baik. Jadi kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, ya tentu sudah banyak yang tidak baik, sudah banyak kerusakan alam, tapi tetap di mana-mana pun kita masih tetap melihat keindahan itu. Jadi itu tentang penciptaan. Nah, doktrin penciptaan dalam sejarah, karena ini juga menjadi pembahasan dari bapak-bapak gereja, maka gereja mula-mula percaya akan penciptaan sebagai tindakan bebas Allah dan juga ex nihilo. Mereka berkata Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo. Ya, ajaran ini sangat penting pada masa itu, karena untuk melawan ajaran gnostik yang percaya bahwa materi adalah sesuatu yang jahat. Namun demikian, ada perbedaan pendapat tentang sekitar istilah hari. Apakah sebagai arti literal, atau suatu periode tertentu, atau suatu waktu tanggal
waktu tunggal yang tidak terbagi. Jadi pada abad-abad pertama memang ada muncul ajaran gnostik yang berkata materi itu jahat, hanya roh saja yang baik. Wah, ini kan melawan teori penciptaan. Sementara Tuhan berfirman, Tuhan mencipta, Tuhan berkata, semuanya baik. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang-binatang dan yang lain-lain, kan selalu dikatakan baik, baik. Tapi Gnostik berkata materi itu, benda itu sesuatu yang jahat. Nah, maka gereja mula-mula harus membuat sebuah semacam pernyataan begitu ya, bahwa Allah yang kita percaya, Allah Alkitab adalah Allah pencipta yang menciptakan baik itu materi maupun non materi, baik itu yang yang sifatnya kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada juga yang tidak kelihatan ya. Ada yang tidak kelihatan itu darah kah, kemudian malaikat juga, itu disebut makhluk spiritual ya. Lalu Agustinus, Bapak Gereja, dia berpendapat dari kekekalan penciptaan, ada dalam kehendak Allah. Tidak ada waktu sebelum penciptaan. Karena dunia dijadikan dengan waktu, bukan dalam waktu. Penciptaan adalah tanpa bahan, ex nihilo. Artinya sejak kita SD, kalimat ini sudah kita dengar ya. Tuhan menciptakan secara ex nihilo, creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya sebelumnya belum ada, akhirnya menjadi ada. Hari-hari dalam penciptaan adalah sebuah momen waktu untuk memberikan kelengkapan pada keterbatasan intelijensi manusia. Itu menurut Agustinus. Pada masa reformasi, konsep ex nihilo dipertahankan dengan kuat karena suatu tindakan bebas Allah. Diciptakan dalam 6 hari dalam arti harafiah. Ini pendapat bapak-bapak reformasi, bahwa waktu yang dicatat di dalam Kejadian 1 menunjuk kepada waktu 6 hari secara harafiah. Sesudah reformasi, pengaruh ilmu pengetahuan dan konsep modern melahirkan kompromi teologi dengan menganggap bahwa cerita Kejadian 1 hanya mitos atau alegoris. Dan ada pendapat yang menyatakan ada jangka waktu putus sesudah Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dengan ayat-ayat selanjutnya. Dan 1 hari adalah waktu yang lama sekali, yaitu jutaan tahun. Itu pendapat banyak ahli atau pendapat banyak sains modern ya, yang memiliki pendapat yang berbeda dengan bapak-bapak reformasi tadi. Ya, jadi bapak-bapak reformasi berkata ya waktu 6 hari, yaitu 6 hari harafiah. Tapi pendapat lain berkata 1 hari adalah waktu yang lama sekali, bisa jutaan tahun. Ya, jadi sampai dengan sekarang tentu masih ada perbedaan-perbedaan pendapat itu ya tentang waktu ini. Bagaimana pendapat kita? Kita juga pasti akan ditanya ya, apakah kita juga sependapat dengan para sains itu, atau kita setuju dengan para bapak gereja atau tokoh-tokoh reformasi itu. Ya, kita lihat dulu bukti Alkitab dan dasar teologis penciptaan. Bahwa pertama, tindakan Allah Tritunggal, bahwa penciptaan itu adalah tindakan Allah Tritunggal. Kemarin kita sudah singgung ini tentang Tritunggal, bahwa yang menciptakan itu bukan hanya Bapa saja, tetapi juga Putra atau Yesus, tapi juga Roh Kudus. Bahwa ketiganya yang esa sama-sama berperan di dalam penciptaan. Nah, ini juga konsep yang harus kita pahami ya, karena kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa yang mencipta itu hanya Allah Bapa saja. Nanti Yesus itu hanya jadi
penebus saja. Roh Kudus baru kemudian datang sebagai penolong atau penghibur. Jadi bagi-bagi tugas gitu. Seolah-olah begitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau konsep yang demikian itu kan akhirnya membuat ada apa namanya, ada gap di antara tiga pribadi. Tetapi yang benar adalah bahwa Tritunggal itu esa, bahwa dalam penciptaan, dalam semua karyanya, ya pasti Tritunggal itu sama-sama bekerja, sama-sama terlibat. Jadi dalam penciptaan juga begitu, bahwa ini adalah tindakan Allah Tritunggal, keluar dari Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Keberadaan pemikiran yang hidup seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat misalnya di dalam Kejadian pun, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi kan kemudian setelah itu di sana juga disebutkan bahwa Allah berfirman, kemudian ada roh yang melayang-layang. Itu pun sudah memberikan kita sebuah petunjuk bahwa dalam penciptaan itu Tritunggal ada di sana. Jadi penciptaan itu adalah tindakan bebas Allah. Tindakan bebas dalam pengertian tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang menunjukkan bahwa dia berdaulat. Jadi bukan merupakan suatu kebutuhan karena Allah sempurna adanya dan tidak tergantung pada apapun, dan juga Allah tidak menciptakan alam semesta dari dirinya sendiri, tidak. Sehingga alam semesta ini tidak menjadi bagian dari Allah. Ya, nanti kan terjebak dengan konsep yang kemarin disebut panteisme ya, nanti segala sesuatu adalah Allah. Allah adalah segala sesuatu. Ya, tapi Allah menciptakan alam semesta tentu di dalam segala keterbatasan sebagai ciptaan. Jadi namanya ciptaan itu pasti terbatas. Sedangkan Allah itu pencipta tidak terbatas. Jadi keberadaan alam semesta bukanlah perluasan dari keberadaan Allah. Jadi jangan dianggap wah ini Allah mau melebarkan sayapnya maka dia membuat alam semesta ini. Tidak ya, bukan perluasan dari keberadaan Allah, karena alam semesta itu berdiri sendiri dalam pengertian bebas, itu di luar Allah. Tuhan menciptakan di luar Allah. Lalu kemudian penciptaan itu adalah tindakan temporal Allah. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Jadi waktu diciptakan. Sebelum itu tidak ada waktu. Dunia diciptakan dengan waktu dan memang mempunyai permulaan. Mazmur 90, Mazmur 102. Jadi artinya bahwa Allah menciptakan itu ada masanya. Maka disebut tindakan temporal. Kan disebutkan 6 hari lamanya Allah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Jadi di sini jelas bahwa masa penciptaan itu kan sudah selesai. Bukan berarti Tuhan terus mencipta terus. Tapi dikatakan ada masa, ada waktu di mana Tuhan mencipta. Tapi setelah itu ada waktu untuk istirahat kan gitu ya. Maka dikatakan hari ke-7 itu adalah hari istirahat. Berhenti dari semua penciptaan. Itu cukup jelas. Kemudian ada beberapa penafsiran yang berbeda sehubungan dengan arti dari hari ya, mengenai hari. Ada yang berkata satu hari sama dengan waktu 24 jam. Ya, buktinya mana? Keluaran 20 ayat 11. Kita mau cek dulu ini. Keluaran 20 ayat 11. Nah, bisa dibaca Bu Rumah. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Bapak Ibu,
sebenarnya dengan membaca ayat ini sudah jelas ya, bahwa dikatakan 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Nah, jadi saya kira ini sudah menjawab ya, bahwa ketika dikatakan Tuhan menciptakan 6 hari lamanya, berhenti pada hari ke-7, ya berarti itu adalah satu hari yang memang identik dengan hari-hari 24 jam. Ya. Nah, kalau mengacu kepada Keluaran 20 ayat 11 itu. Ya, ada tafsiran yang lain berkata periode waktu tertentu, waktu biologis yang sangat panjang. Istilah lain yang dipakai, hari sama dengan zaman oleh evolusi teistik. Ya. Allah menciptakan alam fisik dan kehidupan di atasnya, lalu menuntun proses evolusi yang panjang. Ada disebut istilah evolusi ambang. Allah memasuki proses evolusi pada saat-saat penting tertentu untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan ini secara bertahap. Nah, ini salah satu penafsiran yang ya memang saya sendiri tidak sependapat ini ya. Sejak belajar tentang teologi, yang namanya teori evolusi, evolusi apapun, kita tidak terima itu sebagai teori di dalam penciptaan. Apalagi kalau dihubungkan dengan teorinya Darwin ya, teori evolusi Darwin. Pasti Bapak Ibu tahu ya, bahwa dikatakan sebenarnya manusia itu berasal dari monyet, dari kera yang berevolusi. Tapi itu tidak bertanggung jawab, dan dia sendiri menurut sejarahnya juga mengakui itu sebuah kesalahan. Ada yang ketiga, Allah menyatakan tentang penciptaan kepada Musa dalam waktu 6 hari. Ini mendukung nomor 1 ya. Allah telah menjadikan Adam dewasa pada waktu diciptakan, jadi mungkin bumi sudah berumur pada waktu diciptakan. Ini adalah penafsiran-penafsiran. Ya, ini sih masih artinya bisa kita terima ya, karena memang kejadian Adam dan kejadian kita kan tentu beda. Kalau kita sekarang kan ada karena dilahirkan oleh orang tua kita masing-masing ya, ada ayah dan ibu. Tetapi Adam memang diciptakan secara langsung oleh Allah, ya, sehingga pemikiran ini ya bisa diterima bahwa Allah menciptakan Adam yang dewasa ya waktu diciptakan. Ya, jadi demikian juga pemikiran-pemikiran yang lain dihubungkan dengan penciptaan langit bumi segala isinya, bahwa ketika diciptakan baru diciptakan seperti apa kualitas dari ciptaan itu jika dihubungkan dengan waktu. Nah, itu kan masih tetap menjadi bahan perdebatan ya. Jadi bahwa Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya dalam usia yang tentu bukan yang bayangan kita seperti bayi yang baru lahir, ya itu bisa diterima gitu ya. Tetapi sudah ada dalam kematangan ya, sehingga memang usianya tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari biasa, jam-jam seperti kita saat ini. Kira-kira begitu. Jadi memang ada yang mempertanyakan itu juga ya. Kenapa? Ada kan penelitian berkata bahwa usia misalnya binatang tertentu, fosil tertentu sudah beribu-ribu tahun atau puluhan tahun, bahkan ada jutaan tahun gitu ya, menurut ilmu pengetahuan. Tapi kalau hitungannya secara alkitabiah, seolah-olah bahwa usia dunia ini masih sekitar 6.000 tahun lebih kan gitu kan, kalau hitungannya hitungan matematika biasa, dengan anggapan wah ini kan mulai dari Adam kepada Abraham, kepada Daud, kepada Yesus. Yesus kita sekarang 2000 tahun lebih,
Sebelum Yesus ada sekitar 4.000 tahun, berarti masih sekitar 6.000 tahun lebih dong usianya, kan kira-kira gitu kalau hitung-hitungan secara matematika kita. Tetapi pemikiran lain, tafsiran lain berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya, kita tidak bisa mengidentikan itu sebagai usia baru 0 tahun dalam pengertian kualitasnya sama seperti bayi yang baru lahir, tapi sudah diciptakan dalam kondisi yang memang sudah matang, sudah dewasa. Kemudian sains meneliti itu sebagai usia yang sudah panjang. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini pun bisa dikaji, bisa digali, bisa dipelajari lebih dalam. Tapi intinya bahwa kita percaya Tuhan menciptakan langit bumi segala isinya dengan waktu yang temporal tadi dikatakan. Tuhan menciptakan secara ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Semua diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, karena Tuhan yang berkuasa. Dan apa yang menjadi tujuan daripada penciptaan adalah untuk menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Allah. Semuanya dibawa kepada tujuan akhir ini. Ya, jadi tetapi ketika Tuhan menciptakan, di sana juga ada tercakup kebahagiaan manusia. Tuhan menciptakan segala sesuatu indah, rapi, teratur, cukup supaya manusia dapat menikmati alam ciptaan Tuhan dan menikmati kebahagiaan. Ada shalom di bumi gitu ya. Shalom itu berarti ada damai sejahtera secara batin, tetapi juga ada kecukupan di dalam kebutuhan tiap-tiap hari, itu namanya shalom. Jadi jasmani dan rohani terpenuhi. Tuturan Kejadian 1 dapat disajikan dalam 3 tahap terpisah. Pada 3 hari pertama dijadikan tanda kutip panggung, pada 3 hari kedua dijadikan para pelaku yang bertindak di atasnya. Jadi ada 3 macam pemisahan dan 3 macam penguasa. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi hari pertama sampai hari ketiga tadi diibaratkan seperti panggung ya. Ada panggung yang sudah disiapkan, tapi hari keempat sampai hari keenam Tuhan menciptakan pengisi panggung itu. Jadi misalnya di sini, hari pertama penciptaan terang, Allah memisahkan terang dari gelap. Lalu hari keempat Tuhan menciptakan pembawa terang. Hari kedua penciptaan cakrawala, pemisahan air di atas dan di bawah cakrawala. Hari kelima diisi, ada burung-burung di udara dan ada ikan-ikan di laut. Hari ketiga pemisahan atas laut dan darat dan persiapan agar bumi dapat menjadi kediaman manusia. Hari keenam diciptakanlah binatang-binatang di darat, ternak dan binatang melata, dan terakhir manusia. Jadi panggungnya sudah siap dulu, baru kemudian para pelakunya ya diisi ya, mengisi semua panggung itu. Ini luar biasa. Jadi Kejadian 1 menyatakan keteraturan dan penggolongan. Tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang digolongkan menurut jenisnya. Nah, prinsip kesuburan berkembang biak kelihatan dalam ayat 11-12. Tumbuh-tumbuhan berbiji dan segala jenis pohon menghasilkan buah yang berbiji juga. Demikian juga binatang berkembang biak serta manusia beranak cucu. Jadi luar biasa pengaturan dari Tuhan di dalam proses penciptaan ini. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang kacau, ya, tetapi semua ditata dengan rapi. Jadi coba kita lihat kan gitu ya. Kalau hari kedua diciptakan cakrawala, ada pemisahan air di atas dan di bawah cakrawala, tapi hari kelimanya tidak diciptakan binatang kan gitu. Karena kalau binatang diciptakan hari kelima, tempatnya di mana? Kan gitu ya. Tempatnya di mana? Belum ada tempatnya. Maka ini luar biasa. Kalau langsung manusia diciptakan hari pertama, bagaimana manusia hidup? Karena segala sesuatu belum tersedia. Tapi justru manusia diciptakan setelah segala sesuatu sudah tersedia. Manusia tinggal menempati, menikmati, mengatur segala sesuatu. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita kembali kepada penciptaan, sungguh agung dan mulia. Karena di sana ketika
Tuhan menciptakan segala sesuatu belum ada dosa kan gitu ya. Belum ada dosa. Maka semuanya kondisi yang ideal, kondisi salom di sana. Belum ada dosa. Semuanya baik, sungguh amat baik. Nanti sampai di kejadian 3 baru semuanya mulai berantukan, mulai berantakan satu dengan yang lain. Ya, tapi sekali lagi kita bersyukur mempelajari ini karena kita mengerti bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bahkan kerusakan pun dia bisa betulkan. Tuhan bisa memperbaiki kerusakan itu, dia bisa memulihkan keadaan bumi ini, keadaan manusia. Dan inilah yang nanti di bagian terakhir itu kita singgung tentang yang namanya providensia Allah itu. Saya kira inilah berkaitan dengan penciptaan ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang mau di-sharingkan, silakan kalau ada. Kenapa saya matikan ya?